Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan media sudah hadir bersama kami petang hari ini, konferensi pers pertama Kementerian Kominfo di tahun 2023. Dan sesaat lagi kita akan segera menyambut kehadiran Menkominfo, Bapak Johnny G. Plate, yang didampingi oleh Dirjen IKP, Bapak Usman Kansong, dan Sekjen Kominfo, Ibu Mira Tayyiba. Kemudian juga sudah hadir bersama kita Wakabares Krim Polri, Bapak Irjen Polisi Asep Suheri SIK MSI, didampingi Brigjen Polisi Andi Vivit Agustiadi Bakhtiar SIK MSM, dan juga Karopenmas Polri Brigjen Polisi Ahmad Ramadan SH MH MSI. Dan kita juga menanti kehadiran Ketua KPU yang akan bersama-sama hadir pada sore hari ini. Dan rekan-rekan media sekalian, berbicara mengenai kondusivitas ruang publik menjelang dan pada saat penyelenggaraan pemilu tahun 2024, Kemenkominfo dan Polri telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU pada Oktober 2022 lalu. MOU ini bertujuan untuk mencegah penyebaran dan juga penggunaan disinformasi dan muatan yang dilarang di ruang digital atau media sosial. Seperti kita ketahui ya, tahun politik kerap terjadi seperti ini. Nah, untuk membahas antisipasi dan strateginya, kita akan mendengarkan konferensi pers. Yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Bapak Irjen Polisi Asep Suhari SIK MSI selaku Wakabares Krim Polri. Kepada Bapak kami persilakan. Mohon izin Bapak Merti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kita sekalian. Yang terhormat Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Bapak Johnny G. Plate SE. Yang kami hormati para pejabat utama dari Kementerian dan dari Mabes Polri. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai sore hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan dalam rangka melaksanakan kegiatan press release. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini Polri bersama Kominfo saat ini telah memiliki nota kesepahaman baru, yaitu tentang sinergitas tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, yang mana nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk memperbaharui nota kesepahaman yang telah ada sebelumnya antara Polri dengan Kominfo, yaitu pada tanggal 20 Desember tahun 2017 tentang pengamanan dan penegakan hukum di bidang komunikasi dan informatika. Pembaruan nota kesepahaman ini kami lakukan untuk bertujuan meningkatkan koordinasi dalam rangka sinergitas dan tugas fungsi di bidang komunikasi dan informatika tersebut sangatlah penting karena berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia atau APCI, jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2002 cukup tinggi, yaitu mencapai 76,36% atau sekitar 210 juta orang dari total penduduk Indonesia yang sebanyak 275 juta orang. Selanjutnya, berdasarkan data dari Hootsuite Digital Report tahun 2022, pengguna aktif media sosial Indonesia juga cukup tinggi, yaitu sebanyak 69,6% atau 191,4 juta orang. Oleh sebab itu, penguatan keamanan ruang digital menjadi salah satu hal yang wajib kita utamakan. Terlebih saat ini tahapan pemilu tahun 2024 sudah berjalan, di mana ruang digital tentunya akan menjadi wadah bagi para calon untuk mempromosikan dirinya karena mampu menyalurkan informasi secara cepat dan mudah dan memungkinkan masyarakat berinteraksi secara langsung dengan para calon. Namun yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama adalah bagaimana ruang digital ini betul-betul dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Salah satu yang perlu mendapatkan catatan yaitu berdasarkan survei Kominfo pada pasca pemilu tahun 2019, ditemukan 67,2% hoax atau berita bohong adalah terkait isu politik yang didominasi menggunakan media sosial. Ini harus menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Persaingan politik pemilu pada ruang digital yang memanfaatkan hoax, berita bohong, politik identitas,
maupun propaganda firehose of Baselhot seperti yang terjadi pada pemilu tahun 2019 tidak boleh terjadi lagi pada pemilu tahun 2024 karena sangat membahayakan bagi persatuan maupun kesatuan bangsa. Pada pemilu 2024 nanti, para calon harus memanfaatkan ruang digital secara bertanggung jawab, yaitu saling adu program kerja, visi, misi maupun gagasan positif, sehingga tidak terjadi polarisasi dan masyarakat dapat menilai secara objektif, serta memilih para pemimpin yang nantinya mampu membawa Indonesia yang menjadi baik. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami juga menghimbau pada masyarakat, mari bersama-sama kita perangi dan hindari penggunaan ruang digital secara tidak bertanggung jawab, baik untuk isu politik maupun isu-isu lainnya, sehingga perpecahan dapat dihindari, serta ruang digital Indonesia justru menjadi kekuatan tersendiri untuk memajukan bangsa. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk kepada kita semuanya dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Menkominfo, Bapak Joni G. Pelate. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan sekali lagi salam sehat untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kapolri, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri, Ibu Sekjen, Pak Usman, Pak Hari, dan Dirhumas serta Dir Cyber Polri yang saya hormati. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dan kita sudah menyelenggarakan pemilihan umum berulang-ulang kali, termasuk pemilihan umum di era reformasi. Kita belajar dari semua keunggulan-keunggulan dan manfaat serta kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sudah kita lakukan. Nah, secara khusus mengacu kepada pemilihan umum terakhir pada tahun 2019 seperti tadi disampaikan oleh Wakabareskrim Polri, ya, kita untuk menjaga proses pelaksanaan dan output pemilu atau hasil pemilu yang legitimate, kita perlu memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, DKPP, Bawaslu, berjalan dengan baik. Dengan didukung partisipasi peserta pemilu yang maksimal dan optimal, yang didukung juga oleh segenap warga masyarakat secara maksimal dan optimal. Untuk itu pemerintah mengambil bagian melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk memberikan dukungan kepada penyelenggara pemilu agar pemilu dapat berlangsung sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Secara khusus Kementerian Kominfo di dalam mengantisipasi proses pemilihan umum tahun 2024 yang dilaksanakan secara serentak telah melakukan beberapa kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Kami telah melaksanakan kerjasama dengan penyelenggara pemilu, dalam hari ini KPU dan Bawaslu. Telah ada nota kesepahaman antara KPU dan Kominfo, serta saat ini sedang dalam proses juga kerjasama, perjanjian kerjasama atau memorandum kerjasama antara Kominfo dan Bawaslu untuk mewujudkan semangat bersama kita, yaitu pemilu berkualitas untuk Indonesia maju. Pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 yang lalu juga telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau yang disebut dengan nota kesepahaman
sinergitas atau tentang sinergitas tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Kominfo. Seperti disampaikan oleh Wakabaris Polri tadi, ada 6 bidang atau ruang lingkup nota kesepahaman. 6 bidang ruang lingkup nota kesepahaman itu adalah yang pertama, pertukaran data dan atau informasi. Yang kedua, pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Yang ketiga, bantuan pengamanan. Nah, saya berterima kasih juga kepada Polri, Baris Krim Polri, termasuk bantuan pengamanan yang diberikan tidak saja dalam rangka pemilu, termasuk dalam rangka analog switch off. Ya, analog switch off untuk atau ASO ya, untuk memungkinkan Indonesia full digital broadcasting. Yang keempat, penegakan hukum. Kominfo bukan APH, bukan aparat penegak hukum. Akan tetapi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparat penegak hukum. Sehingga setiap pelanggaran hukum dalam ruang digital ya, yang berkaitan atau yang terkait langsung dengan tindak pidana dalam ruang digital, penegakan hukumnya dilakukan oleh Baris Krim Polri dalam kerjasama dengan Kominfo. Yang kelima, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana. Yang keenam adalah peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia atau SDM building. Ya. Rekan-rekan sekalian, yang berkaitan dengan pertukaran data, secara khusus saya dapat sampaikan bahwa termasuk pertukaran data atau informasi, ya, pemanfaatan data registrasi nomor mobile subscriber integrated services digital network. Saya ulangi, termasuk pemanfaatan data registrasi nomor mobile subscriber integrated services digital network atau yang biasa disingkat MSISDN, ya, dalam rangka melakukan profiling. Ini saya perlu sampaikan, kerjasama Kominfo dan Bareskrim sebelum melakukan penegakan hukum melakukan profiling, dan profilingnya pasti akurat. Ya, ini perlu disampaikan rekan-rekan sekalian. Yang berkait dengan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dilarang, termasuk di dalamnya kerjasama untuk melakukan penyebaran itu, ya, muatan dilarang, termasuk melakukan upaya pencegahan perluasan dan pencegahan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dan di pasal ini, ya, sesuai undang-undang. Jadi nanti akan ada penegakan hukum, ya, yang berkaitan dengan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Bantuan pengamanan sudah saya sampaikan tadi, kami berterima kasih kepada Polri. Dan penegakan hukum, saya perlu tegaskan bahwa penegakan hukum ini Polri dan Kominfo secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama melakukan penegakan hukum di bidang komunikasi dan informatika. Tentu sesuai dengan tugas dan fungsi-fungsinya. Saya dapat sampaikan hingga saat ini Kominfo telah menutup 11 streaming TV radikal, 86 URL, ya, dan hingga 4 Januari 2023 informasi yang terkait dengan hoax sudah dilakukan penutupan atau komputer melakukan penanganan konten sebanyak 1.321 hoax politik. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Wakabaris Polri, bahwa pemilihan umum kita di tahun 2024 nanti jangan sampai disibukkan dengan post-truth. Ya. Jangan sampai diisi dengan propaganda
fire hose of falsehood. Jangan diisi dengan hoax, disinformasi, dan malinformasi. Hingga saat ini kami telah melakukan penutupan sebanyak 100, penanganan sebanyak 1.321 hoax politik. Rekan-rekan sekalian, pemilu merupakan puncak dari pesta demokrasi negara. Puncak demokrasi kita yang menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menentukan arah bangsa ke depannya. Pada hingar-bingar pesta demokrasi ini, seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin dan para wakil-wakilnya atau politisinya di legislatif. Mari kita jaga dengan baik agar tetap kedepankan kultur dan etika politik yang baik, menghormati para pemimpin kita, menghormati para calon pemimpin kita. Calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD di seluruh Indonesia. Ya, dengan tidak menyebarkan informasi yang bersifat post-truth, baik itu hoax maupun hate speech, ujaran-ujaran kebencian di dalam ruang digital kita. Mengikuti aturan dan jadwal yang telah diatur dalam undang-undang pemilihan umum maupun peraturan-peraturan KPU, maka dengan jadwal kampanye yang relatif lebih singkat, potensi pemanfaatan dan penggunaan ruang digital akan secara masif. Karena kami minta masyarakat untuk memanfaatkan ruang digital kita dengan cara lebih bertanggung jawab, memanfaatkan ruang digital Indonesia untuk hal-hal yang bermanfaat, memanfaatkan ruang digital Indonesia untuk meningkatkan kualitas pemilu, memanfaatkan ruang-ruang digital kita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memanfaatkan ruang digital kita untuk menghasilkan pemilihan umum yang legitimate. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Izin Bapak, kita membuka sesi tanya jawab kepada awak media. Tanya jawab Kami boleh aja, tapi tanya jawabnya harus yang itu ya. baik, kami persilakan Tanya 3. jawab yang sesuai dengan topik ya, jangan di luar topik. Siap, terima kasih catatannya Bapak. 3 penanya pertama saya buka. Jangan Yang pertama, juga. oke, baik, Tiga saja, 1. tiga saja. 3 saja ya Bapak. Oke, baik, 1 Mas yang di sebelah sini. Oke, 1. Yang kedua, ada lagi yang ingin bertanya? Di belakang mungkin? Hanya 1? Oke, 2. 1 lagi, teman-teman? 3. Oke, baik. Silakan. Dimulai yang pertama, silakan Mas. Ya, selamat siang Pak. Saya Firda dari kompas.com. Mau nanya Pak, ntar kan soal pemilu, ntar bakalan banyak mungkin ya soal buzzer politik dan akun-akun anonim di medsos yang menyebarkan hoaks dan provokasi. Dan itu mendeteksi atau menanganinya gimana? Soalnya kan kalau dari pengalaman dari pemilu 2019, kegaduhan itu nggak hanya dari dunia maya, tapi berlanjut ke dunia nyata. Itu gimana Pak penanganannya? Baik. Dilanjutkan. Pertanyaan kedua. Tadi yang di belakang. Halo, saya Lutfi Oke. dari cnnindonesia.com. Mau nanya Pak, untuk kan lagi itu katanya udah ngebentuk satgas ya, itu kelanjutannya gimana gitu, satgas untuk pemilu ini gitu. Terus kan kemarin kan banyak kebocoran data nih, itu apalagi kan menyangkut pemilu, data pemilih ini penting gitu. Nah itu antisipasinya gimana? Terima kasih. Oke, langsung pertanyaan ketiga tadi. Ya, saya Singgi dari kompas.com. Tadi banyak dipaparkan terkait bagaimana masyarakat gitu ya, untuk tidak menyebarkan hoaks. Nah, tapi kalau kita lihat di pemilu, justru yang menyebarkan hoaks itu kan kandidat-kandidat. Nah ini bagaimana pengawasannya? Nah, terkait isu politik masih Pak, boleh dijawab sama atau enggak ini Pak? Ya, Terkait yang ini dulu ya. Oke, makasih. Silakan Pak Asep jawab atau saya langsung. Rekan-rekan sekalian, Kominfo mempunyai surveillance system, cyber drone yang berpatroli 7 kali 24 jam non-stop.
untuk mengawasi ruang publik kita. Surveillance sistem Kominfo bisa membaca numerical dan alfabet. Karenanya kita mengikuti semua perkembangan yang sifatnya hoax dan hate speech atau tindakan-tindakan terlarang di dalam ruang digital. Namun demikian, perlu saya tegaskan, Kominfo bukan aparat penegak hukum. Sehingga di dalam rangka penegakan hukum, Kominfo akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini Bareskrim Polri, yang akan melakukan penegakan hukum di ruang fisik. Ya. Di dalamnya, relasi itu telah dibangun juga melalui surat keputusan bersama, SKB yang ditandatangani oleh Kominfo, Polri, dan Kejaksaan Agung. Ya, penanganan atau penanganan atas pelanggaran Undang-Undang ITE, ya, buku saku atau pocket book, sehingga tidak terjadi penafsiran-penafsiran ganda dalam rangka penegakan hukum. Ya. Kami tentu akan bekerja sama juga dengan platform-platform digital dalam rangka memenuhi code of conduct di setiap platform digital. Agar semua penegakan hukum, apakah itu blokir, take down, di dalam ruang digital sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan code of conduct. Tidak akan itu dilakukan melawan undang-undang. Tetapi dengan tetap menjaga agar ruang digital kita bersih. Kominfo, kami pemerintah memberikan dukungan yang kuat dan tinggi keberpihakan kami kepada kebebasan pers dan kebebasan berserikat. Namun kita bersama-sama perlu menjaga agar ruang digital kita tetap bersih. Ya. Pertanyaan yang kedua tadi apa tadi? Terkait dengan ke Satgas. Satgas tentu sudah bekerja. Ya, bekerja dan tidak perlu rame-rame diomongkan. Tapi dengan menangani berbagai tindakan-tindakan yang berpotensi pelanggaran hukum dalam ruang digital. Satgasnya bekerja. Sedangkan yang berkaitan dengan kebocoran data, kami tentu melakukan kebocoran data dalam kerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara. Karena semua infrastruktur yang terkait dengan pengamanan atas serangan cyber itu menjadi domain BSSN. Tindakan-tindakan sanksi administratif atas pelanggaran hukum saya kira sudah berulang kali kami sampaikan, itu sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Ya. Hingga saat ini Kominfo bekerja bersama-sama dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, karena data-datanya ada di KPU, dan tentunya dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan data-data yang ada di Dukcapil dan di KPU terjaga dengan baik sehingga mampu menghadapi serangan cyber. Secara teknis pendampingan itu dilakukan oleh BSSN. Apabila terjadi kebocoran data, audit terhadap kebocoran data akan dilakukan oleh Kominfo, dan bila terdapat atau terjadi pelanggaran aturan akan diberikan sanksi-sanksi administratif. Tidak saja kepada penyelenggara sistem elektronik privat, namun juga kepada penyelenggara sistem elektronik publik, termasuk kepada KPU. Hingga saat ini belum ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran. Mau ditambahkan? Ya, yang ketiga apa? Apa? Oke. Terkait dengan hoaxes, yang pasti bahwa siapapun masyarakat maupun peserta pemilu, kontestan mempunyai tugas untuk memastikan jangan menyebarkan hoax, disinformasi dan hate speech di ruang publik. Kami menyampaikan ini kepada masyarakat karena masyarakat jumlahnya luas. Tapi juga kepada peserta-peserta pemilu dan khususnya politisi-politisi untuk memastikan mengikut undang-undang. Apabila ada pelanggaran, maka sudah ada institusi yang menanganinya. Baik itu KPU, Bawaslu, maupun DKPP dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Ada lagi? Udah nggak ada ya? Apa? Terakhir ya? Iya,
tadi kan disebutin saya Diki dari Suara, tadi disebutin katanya ada 1000 hoax ya soal politik. Itu bisa disebutin nggak media sosialnya mana aja yang paling banyak nyebarin hoax? Makasih. Ya ada, tapi saya tidak punya datanya sekarang. Kenapa? Ini dijaring dari atau diambil dari cyber patrol, dari surveillance system. Ya, jumlahnya itu 1321 hoax. Nanti angka persisnya per platform digital nanti disampaikan kemudian. Cukup ya, terima kasih. Mari kita jaga bersama-sama agar demokrasi kita tetap bertumbuh, berkembang dengan baik, pemilu kita sukses. Jangan sampai ada domba. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Wakabareskrim atas pemaparannya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang sudah hadir bersama kami dalam kesempatan sore hari ini. Dan mari kita sama-sama menyongsong pemilu serentak 2024, pemilu berkualitas untuk Indonesia maju.